Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kartesi, NIM 21060031. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan kolerasi berganda. Dosen pengampu Dr. Alpon Satrianto, SEME. Analisis regresi dan kolerasi linier. Rumus analisis regresi berganda, bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Bentuk persamaan regresi bagian tiga variabel independen adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. Bentuk umum persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah titik B tambah K X. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Prinsip metode ordinary least query adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga bentuk persamaan. Sigma Y sama dengan N per A tambah B1 sigma X1 tambah B2 sigma X2. Sigma Y sama dengan A sigma X1 tambah B2 sigma X1 kuadrat 2 tambah B2 sigma X1 sigma X2. Sigma X2 Y sama dengan A sigma X2 tambah B1 sigma X1 sigma X2 tambah B2 sigma X2 kuadrat. Contoh penerapan regresi berganda. Pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Responden. Permintaan minyak, harga minyak, pendapatan. Responden. Kita permintaan 3, harga minyak 8, pendapatan 10.000. Ana permintaan minyak 4, harga minyak 7, pendapatan 10. Ida permintaan minyak 5, harga minyak 7, pendapatan 8. Janti permintaan minyak 6, harga minyak 7, pendapatan 5. Dewi permintaan minyak 6, harga minyak 6, pendapatan 4. Heni permintaan minyak 7, harga minyak 6, pendapatan 4. Ina permintaan 8, harga minyak 6, pendapatan 2. Farida permintaan 9, harga minyak 6, pendapatan 2. Ludi permintaan minyak 10, harga minyak 5, pendapatan 1. Natalia permintaan minyak 10, harga minyak 5, pendapatan 1. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A dan B dan C perlu dihitung terlebih dahulu dari nilai-nilai berikut. Sigma Y, sigma X, sigma X kuadrat, sigma X1 Y, sigma X1 kuadrat, sigma X1, sigma X kuadrat, sigma X2 Y, sigma X2 kuadrat. Di gambar berikut. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan.
Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. Min 428,4 sama dengan min 63A kurang 369,9, B1 kurang 289,8 B2. 409 sama dengan 63A tambah 405 B1 tambah 317 B2 per min 19,4 sama dengan 0 tambah 8,1 B tambah 27,2 B2. Persamaan 1 dikalikan min 6,324. Min 312,8 sama dengan min 46A kurang 289,8 B1 sama dengan 211,6 B2. 239 sama dengan 46A tambah 317 B1 tambah 324 B2 per min 73,8 sama dengan 0 tambah 27,2 B1 tambah 112,4 B2. Persamaan 1 dikalikan min 4,6. Jadi 5, 3. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan N4 dan 5, kalikan persamaan N4 dengan harga min 3,36 sehingga nilai B1 sama dengan 0. Hasilnya sebagai berikut. 65,18 sama dengan 0,27,2 min 27,2 B1 sama dengan 91,39 B2. Min 73,8 sama dengan 8 ditambah 27,2 B1 tambah 112,4 B2 per min 8,62 sama dengan 0 tambah 0 tambah 21 kurang 01 B2. Persamaan 4 dikalikan min 3,36. Dari persamaan N6, maka nilai B2 adalah min 8,62 per 21,01 sama dengan min 0,41. Setelah menentukan nilai B2, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5. Min 19,4 sama dengan 0 tambah 8 B1 0 tambah 8,1 B1 tambah 27,2 dalam kurung 0,41. Min 19,4 sama dengan 8,1 B1 kurang 11,5. 8,1 B1 sama dengan min 19,4 tambah 11,18. 8,1 B1 sama dengan min 8,22. B1 sama dengan min 8,22 per 8,1 sama dengan min 1,015. Contoh permintaan mempengaruhi harga dan pendapatan. Setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien garis B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya seperti berikut. Dengan menentukan nilai koefisien A, B1 dan B2, maka persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 15,086 kurang 1,015 X1 sama dengan 0,41 X2. Menggunakan MS Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. 1. Aktifkan program MS Excel. Anda mulai dari menghidupkan komputer, klik Start, klik Program, dan pilih MS Excel 2. Setelah MS Excel terbuka, klik
Klik pada file dan pilihnya Anda akan mendapatkan set kosong. Masukkan data Y ke kolom A dan X1 ke kolom B dan X2 ke kolom C seperti gambar di bawah ini. 3. Setelah selesai menggunakan entry data, klik tool dan pilih data analisis sehingga keluar kotak dialog data analisis dan seperti gambar pada langkah 2. 4. Setelah keluar kotak dialog data analisis, pilih regression hingga keluar kotak dialog berikut seperti gambar di bawah ini. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Misalnya koefisien determinan dirumuskan sebagai berikut. Rumus koefisien kolerasi sederhana sebagai berikut seperti gambar di bawah ini. Rumus koefisien kolerasi parsial. Koefisien kolerasi parsial diturunkan dari koefisien kolerasi sederhana seperti gambar di bawah ini. Rumus kesalahan baku. Kesalahan baku atau standard error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Y sama dengan nilai dugaan dari Y dinamakan X1 dan X2 diketahui. Nilai Y nilai pengamatan dari Y, jumlah sampel atau data, jumlah variabel bebas. Contoh kesalahan baku pendugaan. Persamaan Y sama dengan 15,086 kurang 1,15 X1 kurang 0,41 X2. Seperti yang telah dicantumkan di dalam tabel. Contoh kesalahan baku pendugaan. SY, X1, X2 sama dengan sigma Y kurang sigma Y kuadrat per N kurang K tambah 1 sama dengan 3,8 per 10 kurang 2 tambah 1 sama dengan 0,72. Rumus lain kesalahan baku. S, Y, X1, X2 sama dengan sigma Y2 kurang A sigma Y kurang B1 sigma E kurang Y sama dengan B2 E sigma Y sigma X 2 Y per N kurang 1. Rumusan kesalahan baku untuk interval pendugaan Y B plus tambah T sama dengan SY X1 X2. Y dugaan dari nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu. Dari tabel untuk taraf nyata yang tertentu. Standar error variabel X berdasarkan variabel Y yang diketahui. Penggunaan Excel untuk mencari kesalahan baku. Seperti gambar ini. Uji global atau uji signifikansi serentak. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0, sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan dipengaruhi terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu variabel Y sama dengan 15,086,1,015 X1 kurang 0,41 X2. Variabel bebas X1, X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0.
Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Satu, menyusun hipotesis. Uji global atau uji signifikansi serentak. Untuk uji ini digunakan tabel F. Untuk mencari F, tabel perlu diketahui derajat bebas. Pembilangan pada kolom derajat bebas menyebut pada baris dan tarif nyatanya. Diketahui ada 3 variabel yaitu Y, X1 dan X2. Jadi K sama dengan 3, sedangkan jumlah N sama dengan 10, jadi derajat pembilangnya K kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut N per K sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7, dengan tarif nyatanya 5%. Nilai F tabel dengan derajat pembilang 2 penyebut 7 dan tarifnya nyatanya adalah 5% adalah 4,74. Nilai hitung ditentukan dengan rumus berikut. F sama dengan R2 dalam kurung K kurang 1 per 1 R2 dengan N kurang 3. Empat, menentukan daerah keputusan. Nilai F dihitung dari tabel dan berada di daerah terima H1 ini menunjukkan bahwa terdapatnya cukup bukti untuk menolak HO dan menerima H1. Kesimpulan dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat, atau dengan kata variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel terikatnya yaitu Y. Memutuskan hipotesis. Seperti gambar di bawah ini. Asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Beberapa asumsi dalam regresi berganda sebagai berikut. 1. Variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi, hubungan Y dengan X harus linear. Bagaimana kalau tidak linear? Untuk masalah ini akan dibahas pada bab 7. Namun untuk persamaan yang tidak linear, maka datanya ditransformasikan dahulu menjadi linear, dan biasanya data yang dilogkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. 2. Variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menepati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. 3. Nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara data pengamatan dan data hasil regresi Y kurang Y, harus sama untuk semua nilai Y. 4. Pengamatan untuk variabel terikat dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret atau berkala. Pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Beberapa teknik untuk mengenali multikolinearitas. 1. Variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau uji F-nya nyata, namun ternyata setiap variabel bebas secara parsial pengaruhnya tidak nyata. Uji T-nya tidak nyata. Nilai koefisien determinan R2 sangat besar, namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata. C. Nilai koefisien kolerasi parsial yaitu RY(X1, X2, RY(X2, X1). D. Nilai VA. Varian C. Invariantian faktor. Nilai F 10 berarti terjadi multikolinearitas yang serius, dan dalam model
regresi. Pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Heteroskedastisitas varian atau residu tidak konstan. Bagaimana mendeteksi variabilitas yang tidak heteroskedastisitas? A. Metode grafik menghubungkan antara Y yang dimana Y dan X sistematinya terjadi secara heterogenis. 2. Uji korelasi yang secara untuk diujikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.